Jadi sebelum saya serahkan ke Bapak Salman, SSC MSI APT, saya kembali mengingatkan ke teman-teman sekalian bahwa kegiatan pada hari ini itu kita ada dua panelis atau dua narasumber. Tadi sudah dari Aja, profesi kebidanan sudah ikut muna di gawa. dibawakan oleh Ibu Dokter. Tapi untuk teman-teman kebidanan boleh tetap stay karena pemateri selanjutnya merupakan salah satu pemateri yang sangat expert di bidangnya pula. Beliau merupakan guru kami. Beliau seorang tenaga pendidik. Kebetulan juga beliau adalah Ketua Ikatan Apoteker Indonesia. Pertama-tama sebelum saya melanjutkan, mungkin saya perkenalkan, nama beliau Salman, SSC MSc APT. Beliau merupakan Ketua Ikatan Apoteker Ketua Ikatan Apoteker Kota Makassar, Bapak Salman, SSC MSc APT. Kalau tidak salah beliau juga bekerja atau beraktivitas di Balai Kulit dan Kesehatan Kulit dan Kelamin ya, Kanda ya. 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 Beliau akan membawakan materi dengan subtema inovasi tenaga farmasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di era new normal. Jadi untuk teman-teman, utamanya teman-teman yang berprofesi sebagai tenaga farmasi, mungkin bisa diperhatikan secara seksama materi yang akan dibawakan oleh Pak Salman. Ya, untuk untuk mengefisienkan waktu, mungkin waktu dan kesempatan saya persilahkan dengan hormat Bapak Salman, SSC MSc APT. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kita saling sharing ya, kita berbagi pengetahuan kita, terutama tentang kefarmasian. Sebelumnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia, Pak Sul, kemudian hostnya ya, adik host, kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada tenaga farmasi yang selama ini telah bergelut dan telah bekerja di masing-masing instansinya. Seperti kita ketahui bahwa COVID-19 ini sudah berlangsung di Indonesia secara resmi, itu akan Indonesia terdampak itu nanti di bulan 3 ya. Padahal sebenarnya kan kejadian pertama kali di Cina itu sejak tahun 2019 di Desember. Nanti pemerintah nanti menyatakan resmi bahwa kita sudah terdampak itu di bulan 3. Jadi memang agak terlambat antisipasi oleh pemerintah. Seharusnya di awal-awal itu, di awal Januari sebenarnya pemerintah seharusnya sudah siap-siap. Cuman karena ya satu dan lain hal, sehingga banyak yang beranggapan bahwa jangan-jangan COVID ini terdampak juga dari sisi politis. Ya, tapi walau alam itu urusan pemerintah dengan para politisi yang ada di Indonesia. Tapi paling tidak sebagai seorang farmasi, seharusnya kita juga harus ikut terlibat memahami tentang COVID-19 ini dan bagaimana melakukan penanganan yang tepat sebagai seorang farmasi sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang kita miliki, sehingga kita mampu untuk ikut andil dalam masalah COVID ini, khususnya untuk mencegah COVID tersebut tertular baik kepada kita sendiri maupun ke orang lain. Ya, baik, saya mulai. Kita coba share dulu materinya. Barangkali bisa dilihat, sudah masuk ya.
Jadi ini materi kita, saya diminta oleh panitia untuk membawakan materi yang judulnya Inovasi Tenaga Farmasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan di Era New Normal. Eh, eh, kita ketahui bersama bahwa COVID kita sudah berjalan sekitar 7 bulan, dan itu betul-betul semua rencana-rencana di tahun 2020 yang tidak disusun, termasuk mungkin untuk di pemerintah sendiri yang bekerja di pemerintah, akhirnya perlu melakukan perubahan-perubahan atau inovasi kegiatan, termasuk webinar ini ya di Indonesia, bahwa sudah sejak dari bulan 3 sampai sekarang sudah bulan 10, 7 bulan, ternyata peningkatan angka positif COVID itu semakin, bukan yang diharapkan sebenarnya datar ya, bisa kurvanya itu bisa sudah datar atau normal, tapi ternyata meningkat terus setiap tahunnya, setiap harinya ya, sehingga memang ini menjadi kendala utama dalam hal pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bidang farmasi. Sehingga memang seorang farmasis harus dituntut dengan kondisi seperti ini, harus dituntut melakukan inovasi-inovasi dalam pelayanan kesehatannya. Ya, tapi saya yakin dengan kompetensi yang dimiliki oleh para tenaga farmasi, kita bisa eksis tetap untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan. Baik. Next. Ya. Host mohon dibantu host. Ya. Host mohon dibantu. Ini saya kasih ilustrasi ya. Ini saya kasih ilustrasi sedikit ya tentang kondisi yang ada, ya, kondisi yang ada selama ini terhadap tenaga farmasi. Ini contoh kasus terjadi di ya. Ini sebagai ilustrasi, ini kejadian. Ada serial drama terbaru di Jepang namanya Unsung Cinderella ya. Dari materi hospital farmasi, ini contoh kejadian ya. Seorang pasien di ruang perawatan rumah sakit yang mengalami henti jantung mendapat suntikan obat adrenalin ya. Namun jantung pasien setelah diberikan suntikan, ternyata jantung pasien tetap tidak berdetak walaupun telah dilakukan resusitasi untuk membantu pernafasan. Kita tahu adrenalin ini adalah obat untuk shock anafilaktik yang biasa diberikan pada kasus-kasus alergi ya. Bisa juga diberikan pada keadaan di mana untuk pasien-pasien yang gagal jantung biasanya diberikan dengan suntikan adrenalin atau epinefrin, biasa disebut dengan epinefrin. Nah, di tengah kesulitan itu, seorang apoteker di rumah sakit tersebut menemukan tablet obat beta blocker di saku pasien yang sementara ditangani, yang sementara dilakukan penyuntikan terhadap dengan adrenalin tersebut. Obat ini setelah dibuka ditemukan obat tersebut, ternyata didapatkan bahwa obat itu telah hilang satu tablet ya. Jadi boleh diambil kesimpulan bahwa pasien tersebut telah meminum obat beta blocker tadi ya, sudah diminum. Bahwa kita ketahui bersama bahwa obat beta blocker ini kerjanya berlawanan dengan adrenalin. Sehingga makanya kenapa pada saat penyuntikan adrenalin pasien tersebut
jantungnya tetap tidak berdetak. Dalam keadaan emergensi seperti itu, kemudian apoteker yang bekerja tadi yang menemukan obat di saku pasien tadi langsung menyarankan kepada dokter untuk memberikan suntikan glukagon. Ya, kita tahu glukagon itu kerjanya untuk melawan kerja beta blok yang telah diminum pasien. Hasilnya apa? Jantung pasien itu kembali berdetak. Nah, setelah diberikan suntikan tadi, pasien kemudian kembali normal. Kemudian keluarga si pasien ini mengucapkan terima kasih kepada dokter. Ya. Jadi yang diucapkan terima kasih itu dokter. Bahwa ternyata keluarga pasien itu tidak menyadari bahwa peran apoteker dalam menyelamatkan nyawa pasien tadi itu ada besar sekali. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Sehingga memang, dan kejadian ini juga sering terjadi. Kadang seorang farmasi dianggap bukan berada di front atau berada di depan dalam hal penanganan pasien. Kita selalu berada di garis belakang. Padahal dalam hal pemberian obat, informasi obat, dalam hal penanganan pasien terhadap obat, itu farmasi cukup punya andil yang besar untuk seperti kasus-kasus tadi. Dan ini kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia. Ya. Ini banyak sekali. Ya. Jadi tak hanya di Jepang, umumnya masyarakat Indonesia juga mengidentikan tenaga kesehatan itu hanya oleh sosok seorang dokter atau perawat. Dua profesi ini dianggap sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Termasuk pada kasus-kasus COVID. Banyak yang disebut itu adalah dokter dan perawat yang terdampak. Karena memang mereka berada di front, di depan, berhadapan dalam hal interaksi langsung dengan pasien. Padahal seorang farmasis dengan kompetensinya di bidang penyediaan farmasi, obat, bahan obat, dan obat tradisional, profesi farmasi atau apoteker juga tak kalah penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menyelamatkan nyawa pasien. Jadi ini yang harusnya disadari bahwa tenaga farmasis, Anda sekalian yang sudah bekerja baik di apotik, di rumah sakit, di puskesmas, bahwa jangan pernah merasa bahwa Anda tidak punya peran apa-apa dalam pelayanan kesehatan, bahwa ternyata peran kita itu cukup signifikan dalam hal memberikan kesembuhan pasien. Nah, seperti contoh kasus tadi yang ada di Jepang ya. Dan ini banyak terjadi. Jadi paling tidak bahwa farmasi adalah seorang tenaga kesehatan, salah satu tenaga kesehatan yang expert di bidang obat-obatan, baik pengelolaan obatnya sendiri, mulai dari perencanaan sampai pada bagaimana obat tersebut sampai ke pasien, bagaimana memberikan informasi obat, bagaimana memberikan konseling, itu merupakan sesuatu yang sangat berarti dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sesuai dengan kompetensi kita. Nah, termasuk pada kondisi COVID atau new normal sekarang ini, bahwa apoteker itu cukup punya peran yang sangat signifikan daripada APD yang berkualitas atau tidak, itu adalah merupakan bidang dari tenaga farmasi. Sebelum kita lanjut terkait dengan inovasi apa yang harus dilakukan, saya ingin ingatkan kembali yang pertama terkait dengan kompetensi kita sebagai tenaga farmasi. Sebelum saya lanjut, yang hadir di sini apa semua tenaga farmasi? Halo. Iya Pak. Iya Pak, benar. Dari Iya, bidan Pak. juga Pak. Dari bidan Iya, juga. Pak. Iya, dari farmasi juga Iya Pak. Pak, benar. Kami mahasiswa farmasi. Pak, betul. Iya, farmasi juga, Pak. Ya. Semua farmasi ya.
Tenaga lain. Oh, ada bidan juga. Ini juga Ada, ya, ini yang kita Ada, sadari Pak, bahwa ada 3, di Pak. kompetensi. Oke, ya, ya. Jadi kompetensi tenaga farmasi itu ada 3 poin ya. Ya kita bagi dari sisi yang pertama adalah kompetensi utama yang harus dimiliki. Setelah Anda selesai kuliah, baik itu sebagai tenaga teknis maupun sebagai apoteker, kompetensi ini ya harus kita sadari dan ini yang harus kita kembangkan secara profesional. Yang pertama adalah kompetensi utama yang dimiliki seorang tenaga farmasi, yaitu yang pertama adalah mampu melakukan pembuatan sediaan farmasi. Saya kira ini basic ya, kemampuan basic atau kemampuan dasar. Kalau Anda tidak mampu melakukan pembuatan sediaan farmasi, ya kasarnya ya berhenti Anda jadi tenaga farmasi ya. Kalau Anda tidak mampu membuat larutan, Anda tidak mampu membuat sediaan suspensi, kalau Anda tidak mampu membuat baik sediaan serbuk maupun lain, saya kira itulah kompetensi utama yang harus dimiliki. Dan ini kita sadari semua, bagaimana kita melakukan pengembangan terhadap ini, pembuatan sediaan farmasi. Yang kedua, kompetensi utama dari seorang farmasi itu mampu melakukan penjaminan mutu sediaan farmasi. Ya, quality assurance ya. Jadi penjaminan mutu bahwa dengan adanya tenaga farmasi di suatu sarana pelayanan kesehatan maka bisa dipastikan bahwa seorang tenaga farmasi mampu mengetahui mana sediaan yang berkualitas baik obat maupun alat kesehatan. Jadi memang setiap sarana pelayanan yang menggunakan yang kebutuhannya adalah obat dan bahan habis pakai atau BMHP termasuk alat kesehatan, harusnya itu menjadi jaminan mutu bagi sarana tersebut untuk menggunakan sediaan-sediaan yang ada. Jadi ini harus kita kembangkan ya teman-teman, para tenaga farmasi. Kompetensi utama ini termasuk penjaminan mutu sediaan, sehingga kita tahu bahwa mana sediaan yang berkualitas atau tidak, mana yang memang istilahnya orang sediaan yang KW ya. Jadi ini harus kita terjaga. Kemudian kemampuan yang lain adalah mampu melakukan pelayanan farmasi yang profesional di berbagai sarana pelayanan kesehatan. Saya kira Anda yang bekerja di sarana kesehatan ya sudah punya pengalaman yang cukup panjang. Saya kira poin ketiga ini ya harus tetap selalu untuk kita kembangkan dari sisi profesionalitas kita dalam hal melakukan pelayanan kefarmasian. Ya. Kemudian yang keempat, kompetensi yang keempat yang kita miliki adalah mampu melakukan penelitian di bidang farmasi, terutama para dosen ya, para tenaga pengajar. Ya harus senantiasa untuk melakukan pengembangan di bidang penelitian farmasi. Pengembangan bidang obat, bahan obat, kemudian herbal, itu adalah kompetensi kita. Kemudian yang kedua adalah kompetensi pendukung yang kita punyai, dan itu harus senantiasa kita kembangkan. Kita harus senantiasa tanpa mengenal umur, waktu dan umur, sesuai dengan farmasis, bahwa seorang farmasis itu harus mampu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seumur hidup. Ya. Pendidikan yang berkelanjut. Jadi kompetensi pendukung yang pertama, seorang farmasis seharusnya kalau dia sudah selesai, dia mampu melakukan komunikasi secara efektif, baik kepada pasien maupun terhadap tenaga kesehatan lainnya. Para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Jadi seorang farmasi sebagai kompetensi pendukungnya itu harus mampu melakukan komunikasi secara efektif, mampu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dengan baik untuk kegiatan akademik maupun non akademik ya. Jadi komunikasi itu harus efektif, komunikasi harus jelas,
kita mampu melakukan komunikasi kepada pasien, kita harus mampu memakan bagaimana kita berbicara kepada pasien, bagaimana kita berbicara kepada dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Ini seharusnya kita punya kompetensi itu. Kemudian yang kedua, sebagai kompetensi pendukung, seorang farmasis itu mampu berpikir kritis, ya, kreatif, dan inovatif, serta memiliki keingetahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok. Ya, jadi seorang farmasis dituntut untuk selalu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memiliki keingetahuan intelektual untuk memecahkan setiap masalah. Nah, seperti kita ketahui di pelayanan, terutama yang di rumah sakit dengan kegiatan yang begitu kompleks, saya kira kita selalu dihadapkan pada masalah ini, ya, masalah pelayanan di bidang obat di pasien. KST lakukan, kemudian harus mampu ada kompetensi yang kita miliki. Kemudian masih kelihatan ya? Halo, Pak. Kedengaran Halo Pak? Pak. ya, Iya. Lanjut Pak, masih lanjut Pak. kelihatan kan? Ya Pak. Iya, masih kelihatan Pak. Masih ya. Masih kelihatan, tetapi gambarnya tidak bergerak, tapi suaranya sudah jelas. Lanjut Pak, lanjut. Bentar ya. Ya, mungkin bisa di full screen Pak materinya. Pak Salman. Ya, cek Pak Salman. Tolong host mungkin bisa dihubungi kembali. Sepertinya ada kendala teknis jaringan Pak Salman. Sepertinya jaringannya. Iya. Bisa dihubungi kembali Pak host. Iya. Mohon maaf untuk teman-teman sekalian karena ada kendala teknis. Ya, ini adalah hal yang tidak bisa terelakkan ya, dihindari untuk kendala-kendala teknis seperti ini. Ya, sambil menunggu host berkomunikasi dengan pemateri. Bagaimana saudara host? Laporannya belum gabung, Kanda. Oh iya. Laporannya belum gabung. Ya, untuk host mungkin bisa dibantu sebentar mengenai share screen-nya Pak Salman, diminta PPT materinya supaya bisa lebih optimal karena beliau kalau di kediamannya sepertinya memang jaringannya agak sedikit tidak bersahabat. Laporannya sementara dia Pak Salman sementara ingin masuk kembali. Oke. Kita tunggu kabar selanjutnya. Ya, sementara ada teknis jaringan yang tidak memungkinkan atau bermasalah. Terima kasih. Halo. Pak Salman. Ya, halo. Ya, Oh, ya. halo. Ya, dilanjutkan Pak. Mohon maaf. Ya, Ya. mohon maaf. Aduh. Ya. Aduh, ada gangguan di laptop saya. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Mungkin kita lanjut tanpa ini ya. Silakan Pak. Mungkin bisa dikirimkan PPT-nya ke host Pak supaya dibantu sama host. Oh, Boleh. begitu ya. Iya. Cuma tunggu dulu. Kirim ke ini dulu. Minta tolong host dibantu Pak
Pak Salman. Materi saya ini ada di laptop. Oke, bisa dilanjut dulu Pak, bisa. Iya, Sebentar oke. kita bagikan ke peserta. Silahkan. Ya, jadi tadi kita masuk pada kompetensi yang kita miliki ya. Yang pertama kompetensi utama, kemudian kemudian kompetensi pendukung tadi mampu berpikir kritis. Kemudian selanjutnya adalah mampu mengidentifikasi ragam upaya atau wirausaha yang bercerita inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika. Ya, misalnya contoh sebagai seorang farmasis kita harus mampu menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneurship, saya kira ini banyak sekali, terutama di masa COVID, produk-produk herbal yang beredar, yang kita klaim sebagai obat COVID, ya itu saya kira itu adalah wilayah daripada seorang farmasi untuk melakukan inovasi dari sisi wirausaha. Kemudian kemampuan lainnya pilihan adalah mampu menghargai orang lain dan memiliki integritas. Saya garis bawahi integritas ya. Jadi seorang farmasis dituntut mempunyai integritas terhadap dan dedikasi terhadap pekerjaan serta kompetensi yang kita miliki sehingga dalam bekerja kita bersikap mampu mengedepankan etika dan moral sebagai seorang profesional. Kemudian mampu memanfaatkan teknologi informasi IT ya. Ini tuntutan khususnya di masa pandemi begini. Semua kegiatan kita lakukan online, ya, sehingga kalau kita tidak mampu memanfaatkan IT atau teknologi informasi yang ada, ya kita tertinggal dalam hal pekerjaan kita. Kemudian kompetisi lain yang dituntut seorang farmasi yaitu adalah mampu mengolah dan menganalisis data riset. Saya kira ini adalah kemampuan-kemampuan yang secara sadar atau tidak sadar sebenarnya kita memiliki kompetensi itu. Kemudian yang paling utama juga dalam pekerjaan, setiap pekerjaan yang kita lakukan harus mampu menyusun standar-standar operasional dari setiap kegiatan. Jadi kalau ada apoteker di sini, ya seorang apoteker sebagai seorang penanggung jawab, baik di apotik, di rumah sakit, di instalasi farmasi, ya harus dituntut mampu untuk membuat suatu SPO, ya standar prosedur operasional dari setiap kegiatan. Apalagi dengan masa pandemi ini ya, dengan online, kegiatan-kegiatan semua dilakukan online, ya kita harus mampu berinovasi dari sisi itu tadi, mampu membuat atau menyusun suatu standar pelayanan yang memenuhi syarat. Kemudian tuntutan yang lain yang Pak Salman, enggak minta maaf Pak, enggak ada suaranya Pak. Mohon diaktifkan mute-nya Pak. oh, sorry, unmute ya. Oke Pak. Selanjutnya kompetensi yang lain yaitu ada namanya kompetensi pilihan ya. Seorang farmasis itu harus mampu melaksanakan, yang pertama adalah harus mampu melaksanakan aspek etik dan legal dari setiap kegiatan yang kita miliki. Kemudian mampu memiliki usaha secara mandiri seperti yang tadi ya, entrepreneur ya. Seharusnya ini peluang bagi kita tenaga farmasi untuk bisa menciptakan obat-obat herbal yang berstandar, obat-obat herbal yang berkualitas untuk mendukung daripada COVID tadi ya. Kita tahu yang sekarang beredar itu banyak sekali. Ya notabene ternyata kurang tenaga farmasi yang terlibat di dalam pembuatan obat-obat herbal tadi ya. Seharusnya ini menjadi peluang di masa pandemi begini untuk pengembangan tadi ya.
Kemudian yang tuntutan dari kompetensi yang dimiliki sebagai kompetensi pilihan lainnya adalah mampu bekerja dalam teamwork. Ya, jadi seorang farmasis dituntut untuk mampu bekerja dengan teamwork. Ya, kolaborasi, baik berkolaborasi sesama tenaga farmasis maupun berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, pada dokter, perawat, dan bidan. Ya, itu kita mampu berkolaborasi. Sehingga inilah kompetensi-kompetensi yang dimiliki seorang farmasi yang seharusnya bisa kita sadari dan bisa kita kembangkan dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja. Ya, untuk selanjutnya barangkali dari semua penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan kompetensi farmasis, selanjutnya ada pertanyaan, apa sih apoteker atau tenaga farmasis itu? Ya, jangan sampai ada teman-teman seorang farmasis yang dirinya sendiri dan tidak tahu apa sih farmasis itu. Jadi atau tenaga apoteker itu apa sih? Jadi apoteker merupakan tenaga kesehatan atau farmasi itu merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menjalankan asuhan kefarmasian atau kita sebut dengan pharmaceutical care, ASCAP. Asuhan bukan ASCAP, kalau di perawat itu ASCAP, kalau kita asuhan kefarmasian, ya, pharmaceutical care, yaitu bentuk pelayanan farmasi yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, ya, dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, ini kadang kita tidak sadari, ya. Penekanan pada pelayanan farmasis adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan mutu kualitas hidup pasien. Dan ini harus digarisbawahi oleh semua tenaga farmasis. Kualitas hidup pasien itu yang penting. Kenapa ini menjadi tuntutan? Bahwa selama ini model-model pengobatan terhadap pasien itu hanya berbasis pada simptomatik, ya. Gejala, hanya kita mengacu pada pengobatan berbasis pada gejala yang muncul yang dirasakan oleh pasien. Kita tidak pernah merunut penyebab, ya, kita tidak pernah berpikir penyebab. Nah, seharusnya farmasis harus mampu masuk ke dalam itu, ya. Jangan orang demam, dia datang ke apotik, dia mengeluh demam, langsung kita kasih saja paracetamol. Atau ada pasien datang ke apotik, dia mengeluh nyeri perut, diare, langsung aja kita kasih obat diare misalnya, atau obat nyerinya. Sampai kita mampu merunut kembali penyebabnya apa. Nah, inilah yang dituntut oleh sebagai seorang farmasis, bahwa kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, terutama dokter dalam pengobatan. Nah, kita seharusnya mampu memberikan partisipasi dalam hal pengobatan yang tidak berbasis pada simptomatik saja. Sehingga yang diharapkan adalah dari sisi pelayanan farmasi bahwa pasien itu akan sembuh dan kualitas hidup pasien meningkat. Jadi dia tidak hanya sembuh, kualitas hidup pasien harus meningkat. Kenapa? Bahwa kalau kita hanya berbasis pada simptomatik, mungkin keluhannya pada saat itu kalau dia sakit kepala, kita kasih obat paracetamol, dia sembuh. Tapi kita tidak berpikir pada efek samping penggunaan obat. Ya. Nah, sehingga ini penekanan kita kembali lagi pada bagaimana kita memberikan informasi obat yang tepat sehingga target pelayanan obat yang rasional itu bisa tercapai. Sehingga kualitas hidup pasien itu bisa meningkat. Kemudian mungkin kita kilas balik lagi. Jadi apoteker itu, kalau dulu kita hanya berpikir bahwa apoteker hanya fokus pada obat dan pengelolaannya. Kita hanya fokus pada peracikan obat dan penyaluran yang selama ini kita sebut dengan drug oriented. Nah, dengan perkembangan zaman saat ini bahwa tuntutan pasien begitu banyak, sehingga apoteker juga atau tenaga farmasi juga harus mampu menyesuaikan dengan kondisi tuntutan masyarakat tadi, sehingga muncullah yang disebut dengan patient oriented, ya.
Jadi tidak hanya berfokus pada produk, tapi kita juga harus berfokus pada pasien dengan mengembangkan ya bagaimana memberikan informasi, bagaimana pengobatan penyakit yang tepat, bagaimana mengeliminir atau mengurangi gejala serta penghentian dan pencegahan penyakit. Ya, jadi kita harus betul-betul berfokus pada pasien, berpikir bagaimana efek samping, berpikir bagaimana interaksi yang mungkin muncul dari pemberian obat yang dilakukan atau resep yang muncul dari resep dokter tadi. Ya, kita harus memberikan informasi dan saran pengobatan yang tepat. Dan itu adalah wilayah dan kompetensi kita. Jadi kami diharapkan sebenarnya farmasi jangan hanya berada di second front pelayanan kesehatan, tapi kita harus berada di front terdepan dari pelayanan kesehatan dengan cara berkolaborasi. Ya. Kemudian pelayanan pasien yang dilakukan oleh farmasi itu mengacu pada upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Itu tidak dapat dilepaskan dari kesuksesan seorang dan kolaborasi interprofesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan termasuk farmasi. Ya, jadi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini harusnya dilakukan secara kolaborasi dan farmasi harus ada di dalamnya dalam hal empat upaya tadi. Di apotik, puskesmas, dan rumah sakit, apotik tidak hanya melayani resep dan menyerahkan obat, apoteker atau tenaga farmasi juga melakukan penelusuran. Nah, ini yang selama ini jarang kita laksanakan, terutama di apotik ya. Ya, mungkin yang sekarang sudah banyak dilakukan itu di rumah sakit. Bagaimana kita melakukan penelusuran terhadap riwayat pengobatan pasien. Ini kadang kita, kalau ada pasien, dia sudah memiliki obat, ya, dia sudah minum obat A, kemudian dia ke dokter lagi, dia dapatkan obat lagi, dia dapatkan resep, kemudian dia menembus lagi. Ya mungkin saja obat A dengan resep yang ada itu sama isinya atau mekanisme kerjanya sama, sehingga dia minum dua-dua. Nah, ini sering terjadi dari pelayanan obat, sehingga bisa saja terjadi dosis terjadi meningkat, bisa menimbulkan efek samping yang jauh lebih hebat, gangguan ginjal. Karena obat A dengan obat B digabung, dia minum jadi satu tanpa ada penelusuran riwayat penggunaan obat. Nah, ini sementara yang harus kita kembangkan dari sisi dari sisi pelayanan kefarmasian. Nah, ini merupakan tanggung jawab sebagai seorang farmasi untuk melakukan penelusuran pengobatan pasien. Jadi riwayat penggunaan obat pasien itu harus senantiasa kita telusuri, apalagi dia menembus obat yang baru, ya. Kemudian dilakukan evaluasi penggunaan obat terhadap pasien, pemantauan efek samping, pemantauan terapi obat, kemudian pelayanan informasi obat dan konseling. Nah, itulah saya kira hal-hal yang harus senantiasa kita lakukan dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien. Kemudian dalam masa pandemi ini bagaimana kita berinovasi agar poin-poin tadi, riwayat pengobatan, evaluasi penggunaan obat, pemantauan terapi, pelayanan informasi dan konseling tetap jalan di masa pandemi. Ini harusnya kita mampu berinovasi, ya manfaatkan IT yang ada untuk senantiasa kita tetap memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian kalau kita bicara di masa era new normal ini, berarti kan sedikit banyaknya seorang farmasis harus mampu memahami juga tentang COVID-19 itu apa, bagaimana penanganannya, bagaimana melakukan protokol kesehatan yang standar. Sering-sering diingatkan, baik bagi diri sendiri maupun kepada orang lain untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan menggunakan selalu mencuci tangan. Itu adalah protokol standar dari pelayanan kesehatan di era new normal. Dan farmasis harus mampu hadir, berada di depan dalam hal menjamin ketersediaan
baik masker, ya, bagaimana masker yang berkualitas itu harus senantiasa diberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana hand sanitizer, kalau harus kita memakai hand sanitizer, bagaimana hand sanitizer yang baik, termasuk diri kita sendiri harus senantiasa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, ya. Saya kira kalau masalah COVID-19 saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak. Kemudian peran yang lain lagi bahwa kita ketahui bersama, sekarang vaksin telah dilakukan uji coba oleh Bio Farma, ya. Itu adalah peran farmasi sendiri cukup besar di dalam hal penanganan vaksin tadi. Ya. Sekarang vaksin sudah masuk pada fase klinik, uji klinik fase 3, ya. Mungkin direncanakan vaksin ini kalau berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pada kuartal pertama di tahun 2021 diharapkan vaksin ini sudah bisa beredar di masyarakat sudah bisa mendapat suntikan vaksin ini. Nah, seharusnya dalam pengolahan vaksin ini ya apoteker lah bertanggung jawab dalam hal bagaimana mendistribusikan penyimpanan, ya, sehingga bisa sampai kepada masyarakat dengan aman dan baik, dengan prinsip-prinsip penyimpanan yang memenuhi syarat dan standar, dengan prinsip cold chain. Kalau kita bicara soal vaksin, kita berbicara pada prinsip cold chain management, ya, bagaimana manajemen rantai dingin. Nah, ini siap-siap bagi teman-teman yang ada di puskesmas, ya, siap-siap untuk mengelola vaksin COVID-19 Sinovac, mudah-mudahan sesuai rencana akan beredar di masyarakat, akan di sekitar di kuartal pertama pada tahun 2021. Saya kira itu barangkali Siap. materi. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuma kondisinya ini juga mungkin saya bisa sedikit tambahkan, ya. Bagaimana peran-peran kita seorang farmasi di rumah sakit, puskesmas, ini harusnya senantiasa kita, ya. Jadi peran penting apoteker di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita ketahui bersama bahwa apoteker yang bekerja di berbagai sektor pelayanan kesehatan itu memiliki peran strategis tersendiri dalam hal mencegah penularan dan penanganan COVID-19. Ya. Apoteker itu tidak hanya bekerja di apotek atau rumah sakit saja, tapi apoteker juga itu bekerja, ada yang bekerja di perusahaan farmasi serta distributor farmasi. Nah, ini mempunyai peran penting terutama di masa pandemi. Yang pertama untuk peran di sektor klinis, apoteker yang bekerja sektor klinis sebagai tenaga kesehatan itu senantiasa untuk memastikan ketersediaan dan kualitas produk obat kita masih kedengaran, ya? Ya, Pak. Nah, jadi di sektor klinisi, ya, di rumah sakit, Dilanjut, Pak, dilanjut. Kedengaran, Pak. Iya. Jadi harus memastikan bahwa obat-obat itu sampai ke pasien itu dengan kualitas yang baik, memenuhi syarat dan standar yang dibutuhkan. Dan ini adalah tuntutan peran dari seorang farmasi dalam hal untuk menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memenuhi standar. Dan peran farmasi di rumah sakit ini juga sangat berkaitan dengan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa sesuai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, bahwa pelayanan farmasi itu merupakan pelayanan menyeluruh untuk penyediaan obat yang bermutu serta pelayanan langsung
untuk menjamin bahwa pasien mendapatkan informasi obat yang tepat, mendapatkan obat yang tepat, sehingga kualitas hidup pasien yang meningkat. Kalau kita bekerja di rumah sakit, senantiasa kembangkan klinisi. Pada masa pandemi ini, kita mencoba, IAI sendiri itu mencoba mengembangkan ada yang namanya telefarmasis, ya. Ada namanya telefarmasis yang sementara kita mencoba dari sisi keabsahan penggunaan telefarmasis ini dalam hal bagaimana tetap eksis memberikan pelayanan di era new normal. Jadi Ikatan Apoteker Indonesia menyatakan, ya, baru-baru ini kita nyatakan bahwa ternyata ada 800 apoteker itu positif COVID. Ya. Dengan informasi tadi, hal ini akan membuka mata publik bahwa apoteker juga merupakan salah satu profesi kesehatan yang terdampak COVID-19. Untuk mungkin tenaga kesehatan lain, dokter dilaporkan sudah ada 100 sekian yang meninggal, perawat juga jauh lebih banyak. Alhamdulillah untuk apoteker sendiri, ya, kita sekarang itu yang positif 800, tapi yang meninggal karena COVID sendiri belum ada laporan. Kita cukup turut berduka cita juga kepada rekan dokter yang telah begitu, termasuk juga perawat yang meninggal tadi. Kita turut berduka cita. Semoga pengabdian para dokter dan perawat ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga bermanfaat dari sisi agama. Sekarang tinggal bagaimana apoteker juga memberikan peran yang positif terhadap COVID ini dengan kondisi new normal. Bagaimana kita melakukan inovasi sehingga kemarin dari kejadian yang 800 ternyata apoteker yang positif, mendorong bagaimana farmasi untuk melakukan inovasi di bidang pelayanan farmasi seperti pelayanan farmasi jarak jauh atau telefarmasi tanpa tatap muka. Dan Balai POM baru-baru ini sudah menerbitkan peraturan untuk mengawasi penjualan obat secara daring, ya. Penerapan telefarmasi itu tidak terbatas hanya pada penyerahan obat saja, tapi juga pada pemantauan penggunaan obat atau konseling, pemantauan penggunaan obat, konseling bahkan sebagai alternatif solusi dari keterbatasan jumlah apoteker di satu wilayah dengan model telefarmasi ini di wilayah tertentu yang mungkin tidak disentuh oleh pelayanan farmasi bisa terbuka dengan kondisi telefarmasi ini. Jadi saya kira itu barangkali, minta maaf segala keterbatasan untuk pertemuan kita kali ini. Siap. Kalau kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, saya kira itu jauh lebih mengena. Ya, Saya serahkan kembali kepada host, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Salman. Ya, untuk teman-teman sekalian, langsung saja ya diefisienkan waktunya. Ya, kita buka, diskusi saja. Ya. Kita buka sesi diskusinya. Saya mempersilahkan kesempatan untuk Saudari Martina Sulasmi di sini di kolom komentar ada pertanyaannya. Ibu Martina Sulasmi, bisa disampaikan langsung pertanyaannya, Mbak. Bisa dicek mic-nya. Ibu Martina Sulasmi, AN The Farm. Halo. Ya, saya bacakan saja ya pertanyaannya. Pertanyaan untuk Bapak Salman. Ya. Di RS saya, keberadaan farmasi kayak pameran di belakang layar, bahkan seperti tidak terlihat. Tapi kalau soal mengadakan dukungan keuangan baru dilihat. Bagaimana cara agar farmasi itu bagaimana cara agar bagian farmasi itu bagian terpenting. Bayangkan saja kalau pasien cuma dipegang-pegang sama perawat dan dokter, tapi nggak dikasih obat, mana ada pasien yang sembuh. Ya, jadi Ibu Martina Sulasmi menanyakan bagaimana peran penting farmasi, Pak Salman, di pelayanan kesehatan ya, begitu mungkin maksud dari pertanyaan beliau. Ya, terima kasih. Ya,
Jadi ini sejalan yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ada apa namanya kejadian yang di Jepang itu bahwa kejadian itu tadi mencerminkan bahwa selama ini masyarakat juga kurang memahami bahwa arti peran sebagai seorang farmasi dalam hal pelayanan kesehatan. Saya sepakat tadi, kita selalu berada di second line pelayanan kesehatan. Padahal sebenarnya farmasi itu mempunyai peran sangat penting dalam hal saya sepakat tadi, Anda memberikan informasi bagaimana penyakitnya, kemudian bagaimana melakukan penyembuhan, tapi tanpa obat pasien tidak mungkin sembuh. Obat itu memenuhi 40% kesembuhan. Ya, di samping secara psikologis tapi obat mempunyai peran yang sangat penting dan sangat signifikan. Nah, ini seharusnya diambil, peran ini diambil. Nah, kita sadari bersama bahwa selama ini mindset yang ada di masyarakat, termasuk pemerintah juga, kita bahwa farmasi itu selalu dikait-kaitkan dengan produk. Ya, kita selalu hanya dikait-kaitkan dengan produk. Bahwa farmasi itu obat produknya. Padahal sebenarnya peran farmasi itu jauh lebih besar dari sekadar obat. Ya. Seharusnya inilah yang harus kita sama-sama sadari, termasuk dari sisi kebijakan pemerintah yang harus kita dorong, undang-undang kefarmasian harus kita dorong. Jangan lagi bahwa seorang farmasis itu tindakan atau peran farmasis itu hanya terkait dengan produk. Tanpa produk tidak ada peran farmasis. Saya kira itu tidak benar dan itu sudah dibuktikan beberapa sejawat kita apoteker dia membuka konseling terhadap pasien dan sudah jalan dengan konseling tadi dengan informasi yang tepat tadi itu dia mampu mendapatkan jasa medik, jasa konseling yang tidak sedikit. Dan barangkali ini merupakan contoh yang harusnya kita bisa kembangkan di setiap pelayanan, di sarana pelayanan. Dan ini harusnya seorang farmasi, seorang apoteker, tenaga farmasi itu harus ambil peran itu dan selalu saya tekankan, saya punya pengalaman bekerja di rumah sakit selama 15 tahun. Saya kepala instalasi farmasi di satu rumah sakit tipe B. Saya 10 tahun sebagai kepala instalasi. Selalu saya dorong bahwa apoteker itu harus tampil di depan. Farmasis itu harus tampil di depan. Farmasis itu harus ikut dalam hal konseling, ikut dalam hal memberikan visita ya, harus aktif. Apoteker harus aktif atau farmasi harus aktif dalam kegiatan visita, di mana dalam visita itu harusnya terjadi kolaborasi interprofesional, di mana semua bekerja, dokter sebagai diagnosa penyakit, kita sebagai saran pengobatan, perawat juga, itu harus tripartit ini harus jalan dari setiap visita yang dilakukan. Nah, ini peran ini harus kita ambil dan ini juga sementara kita dorong ke semua sejawat untuk Indonesia untuk pengembangan konseling dan PO tadi. Saya kira itu barangkali mungkin juga baru-baru ini ada, saya tidak tahu hoax atau tidak, terkait dengan undang-undang Omnibus Law kemarin. Ternyata ditelusuri jasa farmasis tidak ada, tapi setelah saya konfirmasi kembali ternyata itu hoax ya yang beredar itu. Saya kira itu barangkali. Ya, siapa? Ya. Jadi itu tadi. Selanjutnya saya ada pertanyaan dari saudara Octavianus di Nabila. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara TTK dan apoteker di sarana kesehatan agar berjalan dengan lancar? Karena tidak sedikit di lapangan antara TTK dan apoteker tidak sejalan. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini juga kita pahami, kita sadari bahwa sering tidak sinkronan antara TTK dengan apoteker. Seharusnya dari sisi
peraturan kefarmasian atau undang-undang yang ada, saya kira jelas sebagai seorang apoteker bagaimana perannya tenaga farmasi, tenaga teknis farmasi sebagai mitra ya. Kalau saya beranggap dari sisi itu adalah mitra. Sebagai mitra seharusnya kita berjalan sesuai tugas dan kewenangan yang kita miliki berdasarkan undang-undang yang ada. Dengan masing-masing mengetahui peran dan tanggung jawabnya, saya kira tidak perlu terjadi adanya friksi atau tidak sinkronan dari sisi pemahaman tentang pekerjaan kefarmasian dari masing-masing baik tenaga teknis maupun apoteker. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, masing-masing pihak harus berdasarkan peraturan perundangan dan yang ada harus mampu memahami peran ya. Saya kira ini memahami peran masing-masing sebagai tanggung jawabnya apa berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Kalau kita masing-masing pihak mampu memahami peran dan tanggung jawab kita, wilayah kerja kita saya kira tidak perlu terjadi. Apoteker sebagai garda terdepan dalam pelayanan farmasian harus mampu memberikan teladan yang baik bagi tenaga teknis ya untuk senantiasa bekerja secara kolaborasi ya. Saya kira itu barangkali peran Ya. berdasarkan kewenangan dan kompetensi itu masing-masing pihak harus memahami peran itu. Ya, saya kira itu jawabannya. Ya, saya rasa sangat jelas ya. Karena tadi pada saat Ibu Dr. Mardiana Ahmad bawa materi, ada yang bertanya dari tenaga teknik kefarmasian. Saya juga sedikit menyampaikan. Ada satu tanggapan ataupun pertanyaan dari salah satu dengan nama Bidan Resti. Selamat siang Pak. Saya Bidan Resti dari Kalimantan Timur. Saya mau bertanya, apakah obat vaksin COVID-19 nantinya bisa diberikan kepada semua usia? Ya, silakan Pak ditanggapi. Ya, terima kasih. Jadi mungkin saya untuk menjawab itu saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan proses ditemukannya vaksin sampai pada vaksin itu bisa digunakan ke pasien. Jadi ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah pada tahap eksplorasi. Ya, pada tahap awal ini atau eksplorasi ini itu pada masing-masing keahlian itu berada pada wilayah atau skala laboratorium untuk bagaimana mengembangkan vaksin tadi. Nah, setelah ditemukan vaksin tadi, kita masuk pada tahap uji praklinik. Ya, uji praklinik ini biasanya uji terhadap hewan coba sebelum masuk pada uji klinik. Kalau uji praklinik ini memenuhi syarat, kita lanjutkan pada uji klinik. Ya. Uji klinik ini ada beberapa fase. Ada yang mengatakan ada 3 fase, ada yang mengatakan 4 fase. Khusus untuk vaksin Sinovac karena kondisinya sangat urgent, sangat penting, maka disepakati bahwa uji klinik untuk vaksin ini, Sinovac ini, kita hanya masuk pada 3 fase, yaitu fase pertama, fase uji klinik fase pertama itu yang dilakukan terhadap pasien yang normal ya, yang tidak positif dengan jumlah skala kecil. Kemudian lanjut pada uji klinik fase 2. Pada uji klinik fase 2 ini jumlahnya sedikit diperbanyak, biasanya berkisar sekitar 20 sampai 100. Nah, disinilah di uji klinik fase 2 ini termasuk pengaturan dosis, efek samping yang mungkin muncul, kemudian apakah untuk anak-anak juga bisa diberikan vaksin. Kalau uji klinik fase 2 ini sudah ditemukan dosis, maka kita akan masuk pada uji klinik fase 3. Nah, sekarang Bio Farma untuk Sinovac sudah masuk pada fase 3, uji klinik fase 3. Nah, kalau kita bicara vaksin, maka biasanya tinggal dosis yang diatur untuk semua jenis umur, ya. Tinggal pengaturan dosis. Jadi setahu saya untuk Sinovac ini sudah masuk pada uji klinik fase 3, semua umur itu bisa diberikan dengan tahapan dosis disesuaikan dengan biasanya umur dan bobot tubuh. Ya, saya kira itu barangkali
Jadi pertanyaan tadi untuk semua umur, saya kira semua umur vaksin ini. Tinggal pengaturan dosisnya yang harus disesuaikan. Dan itu sudah dimiliki, data itu sudah dimiliki pada tahap uji klinik fase 2 sebelumnya. Ya. Sekarang sudah fase 3. Saya kira itu. Jadi sangat jelas ya pertanyaan tadi bahwa kemungkinan ataupun bisa saja untuk vaksin farmasi itu diperuntukkan untuk semua umur. Karena kebetulan tadi ada beberapa kendala teknis yang mungkin membuat teman-teman sedikit kurang konsen. Saya memberikan 2 penanya langsung, tapi dalam bentuk bertanya langsung ya, dari teman-teman bidan ataupun farmasi yang mau bertanya, silahkan diaktifkan aja mic-nya. Saya berikan 2 kesempatan. Tidak apa-apa ya Pak ya, 10 menit. Ya, silakan. Ya. Saya mungkin dua orang yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan langsung. Ada yang mau bertanya? Silahkan diaktifkan mic-nya Ibu, Bapak sekalian. Ya, ada yang aktif. Silahkan disebutkan. Silahkan disebutkan namanya, nama dan Ibu Yuliana ya? Oh Pak, saya Ya. Ibu siapa? Bungawati dari Raja Ampat. Bungawati ya. Host tolong di fokus ke akun Ibu siapa, Bungawati ya? Oh ya. Ya, Bungawati Maktublo. Silahkan ditanyakan langsung. Terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Bungawati dari Puskesmas Raja Ampat. Tepatnya di Puskesmas Waigeo Barat Kepulauan, Kampung Manyekun. Pak, saya mau bertanya, di puskesmas saya tidak ada dokter ataupun tenaga apoteker. Kalau saya sendiri selaku bidan, di sana kebanyakan itu tenaga kami hanya tenaga perawat, bidan, gizi pun sudah keluar. Jadi kita sekarang kita bekerja sistemnya merangkap. Aturannya kan kita harus sesama program bekerja sama ya Pak. Yang ingin saya tanyakan, mungkin dari Bapak bisa memberikan pencerahan. Kalaupun kita sudah berkompeten untuk melakukan tindakan tersebut, contohnya saya bidan mengerjakan pekerjaan apoteker atau perawat dan sebagainya, apakah tidak apa-apa ya Pak? Maksudnya yang penting saya bisa melakukan, ataukah ada hal yang diatur untuk kita melakukan hal tersebut? Mungkin lebih tepatnya saya selaku bidan memberikan obat kepada pasien yang sesuai dengan keluhannya, gitu Pak maksudnya. Jelas Ya, Pak? terima kasih. Saya kira jelas. Ya. Baik, saya kira kasus yang terjadi, Ibu siapa tadi yang namanya? Bungawati Pak. Ya, Bungawati saya kira merupakan salah satu di antara sekian banyak kasus ya, bahwa sarana pelayanan kefarmasian termasuk tenaga farmasisnya sendiri, bahkan apotekernya sendiri itu tidak ada di tempat itu. Itu kita bisa maklumi bahwa itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jika tidak tersedia, maka dapat diambil alih oleh baik dokter, perawat maupun kebidanan, selama mohon maaf rekan sejawat tenaga kesehatan para bidan dalam mengambil alih tugas dan tanggung jawab tadi harusnya bisa tetap mengacu pada prinsip-prinsip kompetensi ya. Tetap kalau perlu tetap memberikan saran dan masukan ke dinas setempat terkait dengan kondisi-kondisi yang ada. Kemudian tetap melakukan pantauan terapinya, ya, tetap melakukan monitoring setelah pemberian obat. Saya kira itu bisa mengurangi kendala-kendala terkait dengan obat karena tidak adanya tenaga farmasi yang ada di situ. Dan mohon ini informasi ini mungkin segera bisa disampaikan ke dinas kesehatan setempat ya, untuk menanggulangi kondisi yang ada. Kemudian saya kira kan selama ini pemerintah juga sudah mengaktifkan tenaga-tenaga kesehatan di seluruh Indonesia dalam bentuk kegiatan apa namanya Pak Sul itu? Nusantara Sehat. Ya, Nusantara Sehat. Saya kira itu barangkali salah satu upaya pemerintah untuk kegiatan Nusantara Sehat.
itu untuk bisa menutupi kekurangan tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira ini mesti segera dilaporkan Ibu Bungawati ya, Iya, supaya Pak. segera tetap bekerja sesuai standar yang dimiliki, ya, tetap melakukan monitoring terhadap obat yang diberikan, ya. Saya kira itu barangkali jawabannya. Terima kasih, Bu. Banyak, Pak. Ya. Ya, bagaimana Ibu Bungawati sudah jelas ya. Ya, makasih. Oke. Selanjutnya saya masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Halo Pak, Ya, atas nama siapa? selamat siang. Saya dengan Ya, nama siapa? Ikhwani Islam. Yang ingin selamat siang Pak Salman. Ya, sama-sama, Bu. Yang mau saya sharingkan di sini, saya pernah honor di puskesmas, di mana puskesmas tersebut di daerah saya tidak ada satupun tenaga farmasis. Nah, saya sudah jalani selama 2 tahun honor di sana, tetapi karena minimnya honorarium di sana, saya berhenti, Pak. Tapi karena terkadang mengingat saya bekerja di sana, tidak ada farmasi, saya terkadang ingin bekerja lagi, Pak. Maksudnya begini, Pak, mungkin apakah ada seperti itu, ya mohon penjelasan Bapak lah bagaimana biar saya, ataukah saya lanjut lagi bekerja atau bagaimana begitu, Pak? Terima kasih. Di daerah mana, Bu? Maaf, di daerah mana, Ibu? Di Gayo Luas, Pak, di Aceh. Di Aceh. Oh, Ya. Di Sabang ya. Bukan, Pak, di Gayo Luas. Ya, di Gayo Luas, di Aceh. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih atas ininya. Saya kira ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini kondisi ini hampir terjadi di rata-rata termasuk di Papua saja, keterbatasan tenaga kefarmasi yang ada di sana. Kemudian dengan jasa yang sedikit tadi itu, tinggal bagaimana sebenarnya memberikan pemahaman kepada pimpinan yang ada di sana, bupati kah, atau kepala dinas atau kepala puskesmas, arti penting dari seorang farmasi, arti kehadirannya di dalam hal pelayanan kesehatan. Dan itu kita harus tunjukkan peran itu. Kita selalu sampaikan dalam setiap pertemuan dengan tenaga farmasi yang lain. Ada beberapa pertanyaan yang muncul, kok jasa kita tidak sesuai dengan apa yang telah kita berikan terhadap pelayanan kesehatan. Dan saya sering sampaikan bahwa seharusnya tenaga farmasis harus memberikan contoh dulu. Kalau kita bekerja dulu lah. Kita bekerja bagaimana memberikan dampak terhadap pelayanan kesehatan tadi. Kalau dampak itu kita bisa mampu ciptakan bahwa tanpa farmasi maka pelayanan kesehatan akan terganggu, dan itu sudah dipahami dan diakui oleh para pimpinan, kepala dinas, bupati, termasuk kepala puskesmas. Saya kira ini bisa menjadi bargaining kita dalam hal minimnya jasa medik yang kita terima. Saya sedikit kembali lagi, kita sharing pengalaman. Demikian juga saya pernah alami di tempat saya bekerja di rumah sakit sebagai kepala instalasi. Saya selalu tekankan ke teman-teman sejawat, kita bekerja dulu, buktikan bahwa farmasi punya peran yang sangat signifikan dalam hal pelayanan kesehatan. Kita lakukan visite tanpa dibayar di awal-awal. Kemudian kita selalu branding bahwa Anda butuh informasi obat, di tempatnya adalah pada tenaga farmasi. Dan itu terus kita lakukan selama sekian bulan. Akhirnya dengan kegiatan yang tadi yang kita lakukan itu kemudian berdampak pada pasien, dirasakan pasien manfaatnya, termasuk dirasakan manfaatnya oleh sejawat lainnya, maka otomatis saya kira bargaining kita akan naik. Ya, termasuk di Aceh, Bu. Kalau kita niat ikhlaskan bekerja dengan baik, kemudian tenaga kesehatan lainnya mampu merasakan perbedaan dengan kehadiran, dan tanpa tenaga farmasi itu pasti akan berbeda, dan itu disadari
sehingga jika penyadaran itu muncul, maka otomatis bargaining kita terkait dengan kesejahteraan juga akan meningkat. Saya punya pengalaman yang sama, Bu, ya. Kalau saya lakukan, saya sampaikan ke staf-staf saya, kita bekerja aja dulu, buktikan bahwa kita punya peran yang sangat signifikan. Ya, saya kira itu barangkali, Bu, ya, tinggal memberikan pemahaman, bekerja dengan baik, memberikan dampak, output maupun outcome yang dirasakan oleh stakeholder kesehatan akan memberikan bargaining yang baik bagi kita, termasuk jasa medis. Saya kira itu. Makasih. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Ya, jelas ya Bu ya. Ya, oke. Itu tadi materi yang sangat luar biasa disampaikan oleh Bapak Salman. Saya mewakili panitia Kanda mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena sama-sama. Iya. Saya mohon maaf juga dengan keterbatasan. Siap. Ini laptop saya kayaknya bermasalah. Siap. Ganti nih laptopnya. Iya. 2 kali sudah. Ya, saya kira gitu. Iya. Untuk materinya nanti saya kirimkan ke panitia. Siap. Bisa di-share. Ya. Iya. Kebetulan juga setelah beberapa bulan baru beliau bisa bergabung dengan kita. Insya Allah di event-event selanjutnya ataupun kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kegiatan normal mudah-mudahan. Berikutnya normal itu lebih Semoga new normal bisa dilewati ya, karena luar biasa dampak dari new normal di kegiatan-kegiatan seperti ini pun begitu berdampak. Yang biasanya kita bisa berinteraksi langsung, optimalisasi biasanya kegiatan lebih optimal dengan bertatap muka langsung. Sekarang kita mengandalkan teknologi, yang teknologi pun kita tahu sangat terbatas sayang. Iya. Jadi itu tadi sangat luar biasa dari Ibunda Dr. Mardiana Ahmad dan Bapak Salman, bahwa sebenarnya dua profesi ini, bidan ataupun farmasi, adalah profesi yang sangat vital, menjadi garda terdepan di era pandemi ini, sehingga harus dikedepankan konsep pelayanan kolaboratif seperti yang disampaikan tadi. Saya rasa teman-teman sekalian bisa menjadikan ini rujukan bagaimana kemudian meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan bersama-sama bersinergi antara tenaga bidan, tenaga farmasi ataupun tenaga medis lainnya, tenaga kesehatan lainnya. Iya, untuk selanjutnya saya mungkin mewakili teman-teman dari Celebes Care Institute mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih luar biasa kepada teman-teman peserta, rekan-rekan panitia serta pemateri. Semoga ini bukan menjadi akhir dari pertemuan kita, akan banyak sesi-sesi diskusi yang bermanfaat yang akan kita agendakan ke depannya, dan semoga teman-teman sekalian tidak bosan mengikuti kegiatan-kegiatan kami, kegiatan-kegiatan Celebes Care Institute, sehingga informasi ataupun update mengenai isu-isu kesehatan, pelayanan kesehatan atau apapun itu yang berkenaan dengan profesi kita masing-masing dapat membantu mengupgrade ilmu kita ke depan. Mungkin seperti itu. Saya makasih Pak Salman, makasih Ibu Dr. Mardiana Ahmad. Mungkin masih on ya, Ibunda? Ya, masih ya. Ya, masih, ya. Mungkin sebelum saya tutup, saya berikan closing statement untuk dua orang pembicara kita. Yang pertama saya serahkan ke Ibunda Dr. Mardiana Ahmad terlebih dahulu. Saya persilakan dengan hormat. Closing statement ya. Ya. Terima kasih panitia, terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi bersama teman-teman. Bahwa bidan sangat berperan di dalam masa-masa pandemi, terutama di masa new normal ini, untuk memberikan layanan yang berkualitas dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan. Sebab bidan bertugas pada dua sisi, di samping untuk menjaga dirinya sendiri, juga untuk memelihara ibu dan bayi selama masa hamil, bersalin, nifas, dan pada masa antara. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Itu tadi closing statement-nya. Makasih Bunda atas waktunya hari ini. Sama-sama.
semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat bernilai ibadah dan bisa bermanfaat Amin. untuk diri kita serta Amin. orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk Pak Salman closing statement-nya, Ayanda. Ya, makasih Pak Zul, Ibu Dr. Maria Yana. Sebagai closing statement saya kepada teman-teman sejawat farmasis, tetap kembangkan ilmu Anda sesuai dengan 9 Star Farmasi, bahwa belajar itu seumur hidup, ya. Kemudian dari sisi selama COVID-19 ini, tetap jaga protokol kesehatan, ya, pakai masker dalam bekerja, baik dipakai masker, cuci tangan, jaga jarak dalam bekerja, baik di rumah sakit maupun di apotik. Tetap kembangkan pelayanan informasi obat, tetap kembangkan konseling pada pasien, jadilah apoteker yang berintegritas, kemudian tetap berinovasi, termasuk tadi telefarmasi, sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan dalam selama masa pandemi ini harus terbiasa kita kembangkan. Dan paling penting adalah bekerja dengan hati. Saya kira itu barangkali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi kita pada hari ini. Makasih Pak juga kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini juga bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita serta orang-orang di sekitar kita. Oke, baik, agenda yang terakhir mungkin saya menyampaikan ke seluruh pemateri sebelum kita menutup agenda Zoominar atau webinar pada hari ini. Saya menyampaikan bahwa teman-teman panitia menyiapkan satu spesial door prize untuk teman-teman sekalian. Adapun syarat door prize saya sempat mengirimkan kontak admin di kolom komentar agar teman-teman mengirimkan screenshot mengikuti acara ini dan dikirimkan ke via WA di kontak yang kami kirimkan. Kami akan umumkan pemenangnya, ya. Itu sebagai prize untuk teman-teman yang setia mengikuti kegiatan Celebes Care Institute pada hari ini. Saya Sulfahmi mewakili teman-teman panitia serta manajemen Celebes Care Institute mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Dr. Mardiana Ahmad dan Bapak Salman SSI MSI APT karena hari ini telah memberikan wejangan ilmu yang sangat luar biasa kepada teman-teman peserta sekalian. Insya Allah di kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan masih bertemu Ibunda Pak Salman. Semoga hari ini bisa kita jadikan referensi bagaimana kemudian mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya akhir kata mengucapkan jayalah terus tenaga kesehatan Indonesia, tetap berbakti kepada negeri kita. Insya Allah pandemi COVID-19 kita akan lewati bersama dan semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.